Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok 9, saya Hanif Febrian dengan NIM G641231070. Saya Nafid Zaki Maulana dengan NIM G6401231072. Dan pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai tugas yang telah diberikan di pertemuan 10 mengenai implementasi fungsi boolean dengan multiplexer. Di sini ada deskripsi tugasnya, yaitu kami disuruh untuk mengimplementasikan tugas satu yang sebelumnya sudah dibuat, yaitu minimisasi fungsi boolean dengan keymap, yang pada saat ini kita harus implementasikannya menggunakan multiplexer, lalu disimulasikan menggunakan Logitech. Seperti yang sudah saya sebutkan, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai implementasi fungsi boolean yang telah kami buat sebelumnya dengan multiplexer. Di sini fungsi boolean yang telah kami dapatkan sebelumnya yaitu yaitu seperti ini. Dengan M0-nya itu 1, M1-nya itu 0, M2-nya itu 0, M3-nya 1, M4-nya 1, M5-nya 1, M6 1, M7-nya 0, M8-nya 1, M9-nya 1, M10-nya 1, M11-nya 0, M12-nya 0, M13-nya 1, M14-nya 0, dan M15-nya 0. Sehingga kami telah membuat truth table-nya menyesuaikan dengan fungsi yang sudah kami buat sebelumnya. Yaitu di sini ada fungsinya yaitu 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0. Dan untuk W-nya itu menyesuaikan yaitu 0 lalu 1 lalu X-nya juga 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 dan Y-nya yaitu 0011 0011 0011 dan 0011 dan Z-nya yaitu 0101 01 01. Di sini kami membuat S0, S1, S2-nya itu S0-nya itu Y, S1-nya itu X dan S2-nya itu W. Sehingga didapatkan ketika S2, S1, S0-nya itu 0, yaitu Y-nya atau outputnya itu Z aksen. Lalu kalau S2, S1, S0-nya itu 001 yaitu Y-nya Z. Lalu selanjutnya kalau 010 Y-nya itu 1. Lalu kalau 011 Y-nya itu Z aksen, dan kalau 100 menghasilkan output 1. Kalau 101 menghasilkan output Z aksen. Dan kalau S2, S1, S0 itu 110 menghasilkan output Z. Dan yang terakhir kalau 111 menghasilkan output 0. Selanjutnya, rekan saya akan menjelaskan mengenai simulasi dari Logisim-nya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang logisimnya. Jadi ini sudah saya buat multiplexernya. Ini dengan input 0, Z, 1 dan 0. Ini selektornya S0, S1, S2. Jadi ketika sesuai dengan truth table ini, jadi ketika S0, S1, S2-nya 0 dan Z-nya 0 menghasilkan output yaitu Z aksen, yaitu 1. Dan ketika Z-nya 1, dan ketika Z-nya 1 menghasilkan Z aksen, berkebalikan dari Z. Dan ketika eh, 001 itu ketika Z-nya 0, dia menghasilkan input Z atau sama dengan Z, 0 juga, dan 1, saat Z-nya 1, outputnya sama juga dengan Z. Kemudian ketika S0, S1, S2-nya itu 010, ketika Z-nya 0, dia akan menghasilkan output 1, dan ketika Z-nya 1 tetap akan menghasilkan 1, itu artinya outputnya tidak tergantung oleh Z pada saat kondisi selektor yang seperti ini. Dan ketika 011,
ketika eh, Z-nya nol akan menghasilkan output Z aksen yaitu satu, dan ketika Z-nya satu akan menghasilkan output nol. Kemudian ketika satu satu nol nol, ketika Z-nya nol maupun satu tetap akan menghasilkan output satu, yaitu tidak terpengaruh outputnya dengan Z. Kemudian ketika satu satu nol, ini outputnya akan sama dengan Z. Jadi ketika Z-nya satu, outputnya satu. Ketika Z-nya nol, outputnya nol. Ketika satu satu satu, itu akan selalu menghasilkan nol. Jadi dia juga tidak terpengaruh dengan Z, tapi outputnya nol. Baik, terima kasih Nafis. Mungkin sekian yang bisa kami presentasikan mengenai hasil pengerjaan tugas kami, yaitu implementasi fungsi boolean menggunakan multiplexer. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.